Are you ready for it? Halo semuanya, kami dari kelompok 1A ingin mengobservasi kegiatan pada pagi hari ini. Ini kami mengobservasikan kegiatan pada sekolah SMP Negeri 2 Sukabumi. Ada beberapa pertanyaan yang kami lakukan. Hal ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah dan juga yang dibahas di sekolah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 1A. Dari sebagian saya, Perkenalkan, saya Zakia Satriana Putri dengan NPM 09. saya Resti Ananda dengan NPM 47. Saya Putri Nurja Sumi dengan NPM 59. Saya Sarah Purba dengan NPM 07. Saya Dwi Pancarani dengan NPM 61. Saya Putri Ramana Lazuardi NPM 03. Saya Rita Mara dengan NPM 23. Baik, itu kami dari S1 Pendidikan IPA ingin memaparkan apa saja hasil observasi kami. Bagaimana kondisi sekolah dilihat berdasarkan sarana dan prasarana. Mungkin sebenarnya yang lebih berhak ya, atau lebih berkualifikasi untuk menjawab ini, berkompeten menjawab ini mungkin kepala sekolah dan mungkin para wakil-wakilnya. Berhubung hari ini kepala sekolah dan seluruh wakilnya, perangkatnya itu pengemban sekolah juga sedang ada kegiatan study tour ke Jakarta, Jogja, dan Malang, maka saya yang diberi amanah untuk menjawabnya. Oke, kalau mengenai fasilitas di sekolah ini, kita tergantung melihat dari sudut mana dulu. Kalau kita lihat dari sudut pandang di kota besar, mungkin kita masih ketinggalan. Misalnya saja lab bahasa kita belum ada, dulu sudah pernah ada, tapi tidak bisa digunakan dengan baik karena entah kenapa, pokoknya speknya tidak sesuai atau seperti apa. Lalu untuk saat ini jadi tidak ada lab bahasa. Lalu lab komputernya juga tidak cukup untuk seluruh siswa, misalnya satu angkatan itu nggak cukup. Tapi kalau dilihat dari sekolah yang mungkin lebih di daerah atau mungkin lebih di luar kota yang mungkin akreditasinya masih belum bagus, ini sudah bagus karena akreditasi kita A dan A-nya A gendut gitu kan. A gendut berarti A bagus. Fasilitas di sini bagi kami ya cukup memadai, belum sangat memadai tapi memadai saja. Kalau dibilang sangat memadai ya belum gitu ya. Sarana untuk pembelajaran perpustakaan ada, lab komputer juga ada, lalu apalagi laboratorium IPA-nya juga lengkap, beberapa alat juga baru datang, bahkan nggak cukup untuk tempatnya itu nggak cukup untuk menampung alat-alat yang ada gitu. Lalu apalagi ya, sarana prasarana yang lain, lapangan juga bagus ya kan. Apalagi ya, lapangan olahraga cukup, walaupun sebenarnya nggak cukup sih karena kan jumlah siswa kita 1.300-an, lapangan kita cuma ada satu, kadang harus minjem kadang harus ke stadion, harus kemana-mana gitu, harus ke gor dan sebagainya. Masjid untuk ibadah juga ada, malah baru dibangun belum lama dan itu cukup besar, cukup menampung untuk dua jenjang level, dua jenjang misalnya kelas 7, kelas 8 itu cukup. Kalau untuk seluruh siswa bisa, tapi ya memang agak sempit ya, tapi cukup lah, bisa untuk itu. Kalau dikatakan sangat memadai belum, tapi memadai ya. Ya. Kalau dilihat dari pembiayaan, itu bagaimana kondisi sekolah ini kalau misalnya dilihat dari anggaran pembiayaan? Kalau anggaran pembiayaan kan kita nggak bisa ngambil uang komite ya. Udah sejak pandemi dari tahun 2000 berapa pandemi? 2020 ya. Sampai saat ini kita tidak mengambil uang komite dari siswa. Jadi pembiayaan itu hanya ada dari, kalau nggak salah saya, ini kan memang bukan apa ya, bukan bidangnya, ini guru biasa di sini kan, hanya sebagai guru bahasa Inggris ya kan. Cuman kalau dari yang tahu itu cuma ada dari dana BOS saja, tidak ada sumber yang lain. Kalaupun seandainya
misalnya kita mau ini nih gerakan bakti sosial, ada yang kebanjiran, itu kita minta dari siswa atau orang tua siswa yang memang punya kelebihan rezeki untuk menyumbang. Misalnya ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang telur sekarpet atau setengah karpet, ada yang nyumbang minyak goreng, nanti baru dibagikan ke anggota atau warga SMP 2 yang memang sedang mendapat musibah. Mana ada yang kebakaran di Tanah Patah, ada yang kebanjiran, kita ambil dari orang tua siswa ataupun siswa yang punya kelebihan rezeki dan ikhlas mau membantu. Paling seperti itu. Oke, Ya. selanjutnya itu bagaimana kalau dilihat dari kondisi sekolah berdasarkan tata laksana? Maksudnya gimana itu? Dari tata laksana kondisi sekolah berdasarkan tata laksana. Saya kira SMP 2 cukup bagus dalam melaksanakan kegiatan di sekolah ini. Semuanya sudah terkoordinasi dengan baik. Misalnya kalau dari kegiatan awal sekolah setiap jam 7 pagi bahkan 7:15 sudah ada guru yang berada di depan gerbang untuk menyambut semua warga sekolah yang masuk dengan senyum, sapa, salam, santun ya kan, menyapa kehadiran siswa, tanya nak apa kabar gitu kan, sehat hari ini, ada yang kuku panjang mungkin minta dipotong dulu, sepatu nggak sesuai ditegur dan seterusnya gitu kan. Lalu Senin kita upacara ya kan. Kalau Selasa itu 7.30 masuk 15 menit literasi agama. Rabu kita senam sehat atau jalan sehat, karena kalau senam nggak muat lapangannya, jadi ada yang satu jenjang kelas jalan sehat, satu jenjang kelas senam pagi, satu jenjang kelas kebersihan kelas. Jadi itu di rolling terus. Nah, lalu hari Kamis literasi bahasa. Nah, apakah dia buat fisika atau pokoknya berkenaan dengan literasi bahasa 15 menit. Lalu hari Jumat pagi kita tafakur asiraman rohani atau imtak pagi di sini sampai jam 8.25. Dan setelah kegiatan-kegiatan awal tersebut langsung dilaksanakan dengan pembelajaran seperti biasa. Saatnya sholat zuhur, siswa semuanya yang muslim yang tidak sedang berhalangan diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan sholat zuhur itu mereka pakai absen, jadi otomatis untuk menekan siswa yang bohong dan seterusnya, jadi dia harus absen ya, harus mengisi absensinya ya, kejujurannya. Setelah itu apalagi ya, piket kita juga ada, jadi mungkin ada beberapa guru yang berhalangan hadir nanti ditanggulangi oleh piket dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Lalu untuk kegiatan yang seperti tadi disampaikan, untuk kegiatan sosial kita juga banyak sekali melaksanakan kegiatan sosial, baik itu seperti yang tadi disampaikan, bakti sosial, zakat fitrah. Terus misalnya ada yang mendapat musibah, kita juga langsung baksos gitu ya, langsung memberikan sumbangan dari seluruh siswa ini. Lalu juga ada kegiatan yang dicanangkan oleh wali kota, yaitu gerakan infak 2.000 sehari. Itu juga kita laksanakan terus setiap hari ini. Bagi siswa-siswa yang kurang membutuhkan, nanti misalnya nggak terbeli sepatu, nanti dari uang itu dibelikan sepatu. Nggak terbeli tas, nanti dibelikan tas. Bajunya udah kumal, misalnya dibelikan. Untuk teman-temannya yang memang tidak berkecukupan, nggak bisa beli seragam dan sebagainya. Selanjutnya Mem, berdasarkan organisasi itu sekolah gimana Mem? Berdasarkan Jauh dari organisasi siswa. persisnya. Ya, baik organisasi kalau gurunya ada organisasi. Organisasi kita juga berjalan dengan baik di sekolah ini. Selain kalau siswa kan ada organisasi siswa tuh, itu berjalan dengan sangat baik, dikoordinir oleh Ibu Sisi dan juga Ibu Reva, dibantu juga dengan Pak Rudi Hartono yang baru guru baru di sini. Semuanya berjalan dengan bagus, semuanya terlaksana dengan baik, terkoordinir dengan baik, dan semuanya terlaksana dengan baik. Kalau dari organisasi guru sendiri, kita ada organisasi sosial juga, itu setiap 1 bulan kita melaksanakan arisan untuk menjalin kedekatan emosional dengan keluarga masing-masing guru, dan bukan cuma guru, dan juga staf-staf di sini. Jadi gantian itu dari rumah ke rumah. Kadang kalau memang udah ini nggak dari rumah ke rumah, kita juga kadang ke rumah makan mana gitu untuk hangout bareng, bisa nyanyi-nyanyi bareng, bisa ngapa gitu, untuk menambah kedekatan
emosional kita biar kita lebih akrab. Lanjut ya Bu. Ya. Nah di sini bagaimana kondisi sekolah dilihat dari hubungan guru-guru atau pegawai gitu kepada masyarakat. Oh, guru-guru dengan masyarakat di sini ya. Gini, kalau di SMP 2 ini kan kita nih sekelilingnya banyak kantor ya. Nah, yang sebelah sana baru dengan masyarakat. Dengan masyarakat kita juga sangat dekat. Apalagi masjid kita ini open untuk orang luar, gitu kan? Boleh orang singgah ke masjid yang di sudut ini kan. Jadi bahkan setiap Jumat itu kita adakan Jumat berkah, bergilir tuh dari kelas 7A, 7B memberikan sedekah Jumat. Jadi setiap Jumat sholat Jumat itu ada yang untuk menarik keinginan. Misalnya anak-anak kecil di sekitar itu untuk sholat Jumat di sini. Bahkan penuh terus sholat Jumat di sini. Dan di samping masyarakat juga siswa-siswa dari SMK, dari SMA 5, SMA 2 itu kalau sholat Jumat sering ke sini. Iya, karena pertama adem, yang kedua ada kue, ada minum dinginnya, jadi semakin menarik orang untuk datang gitu. Jadi itu giliran 7A, 7B, Jumat ini, yang Jumat besok nih 7C, 7D, Jumat depannya lagi giliran 2 kelas gitu. Itu juga dari guru, dari orang tua, dari semua, siapa yang mau menyumbang disilahkan gitu. Jadi untuk itu salah satunya. Kalau untuk kurban juga demikian. Jadi nanti kalau untuk kurban itu kita adakan kurban dari anggota dari warga SMP 2. Juga misalnya ada wali murid yang mau berkurban di sini, siswa juga yang mau berkurban silakan. Nanti dibagi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Itu contohnya ya. Dan ada lagi sebenarnya kegiatan yang lain. Ya. Selanjutnya, sudahkah tiap guru memenuhi 24 jam pelajaran selama seminggu? Oke. 24 jam seminggu rata-rata sudah, secara umum sudah. Jadi kan kalau untuk guru yang sudah sertifikasi, ya kan harus memenuhi 24 jam seminggu tuh ngajarnya. Jadi umumnya sudah. Kalaupun seandainya ada yang belum, itu tinggal beberapa aja yang belum. Tapi umumnya sudah. Kalaupun ada beberapa guru yang nggak cukup, tapi kadang-kadang dia menjadi kepala perpustakaan, kepala laboratorium, itu kan 12 jam penambahannya. Jadi 12 jam lagi ngajar, 12 jam lagi jadi kepala-kepala atau wakil-wakil kepala. Jadi tercukupi dengan itu. Ada lagi? Ya, digantiin temennya. Ibu maju guys. Ibu ya sendiri. Ini Bu. Ya. Selanjutnya itu bagaimana tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dari guru maupun siswanya itu di sekolah SMP 2 ini seperti apa? Oke, TIK-nya ya. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebenarnya kita ini sangat terbantu dengan pandemi untuk melek teknologi itu sangat terbantu. Jadi sejak adanya pandemi kita ini ada juga dampak positifnya kan. Jadi kenal dengan WA group, dulu nggak begitu kenal, walaupun tahu tapi kan nggak begitu masif. Sekarang setiap kelas kan kita menggunakan grup WA setidaknya. Kalau dulu bahkan kalau dari saat pandemi kita kan menggunakan beberapa aplikasi untuk menjalankan KBM yang harus online waktu itu. Jadi dulu pakai Edulogi, ada aplikasi khusus yang berbayar, Telkom dulu Edulogi. Lalu pakai juga Google Classroom. Itu semua kan pakai nih, harus pakai semuanya ya kan, jadi tahu. Lalu kalau mem dulu tambah sering pakai Quizzes. Terus kadang mem pakai Google Form kalau untuk bikin soal. Setiap pertemuan selalu ada Google Form. Setiap pertemuan selalu pakai Google Form untuk menjaring nilai dari siswa. Kalau nggak pakai nilai, mereka kan nggak antusias belajar. Jadi setiap habis pembelajaran ada soal Google Form 5 atau 10 gitu. Jadi selalu ada. Jadi guru-guru ini insya Allah sudah lumayan melek teknologi. Cuman ya kalau untuk bikin materi yang bagus gitu ya, belum banyak yang bisa. Apalagi untuk editing video, tidak semua guru bisa. Jadi ada tapi tidak banyak. Karena kan guru-guru kita kemarin dulu itu banyak guru-guru yang sudah senior. Jadi ya guru senior kan nggak seperti anak milenial yang
mudah sekali untuk memakai itu aplikasi-aplikasi itu, nggak melek gadget, nggak melek ya gitu, nggak ICT literate ya gitu. Jadi kalau sekarang sudah mendingan walaupun belum terlalu bagus. Ada lagi? Mungkin tambahan, kira-kira kendala apa yang sering terjadi dalam mengelola sekolah? Kendala, biasanya kendala utama itu ketika ada siswa yang orang tuanya broken home. Itu kendala utama. Biasanya siswa-siswa broken home ini, semoga kita tidak berada di posisi itu, sangat kasihan mereka. Bukan salah mereka, tapi mereka yang terdampak. Jadi anak-anak yang dalam tanda kutip di kelas istimewa, itu kalau ditanya, biasanya mereka itu bermasalah. Umumnya tidak harmonis keluarganya. Ada yang bercerai, tapi kalau orang tuanya meninggal, bapak ibu ada salah satu yang meninggal, dia jarang bermasalah. Misalnya bapaknya meninggal, tinggal ibunya, nggak apa-apa, anaknya itu jarang bermasalah. Tapi kalau bapak ibunya ini ribut, cerai, nah itu anaknya bermasalah. Tapi kalau meninggal salah satu, tidak biasanya. Biasanya anak-anak yang seperti itu yang jadi kendala di kelas. Biasanya di kelas itu ada 4-5 orang. Setiap kelas itu biasanya ada. Dan itu umumnya kendalanya dari rumah. Kalau di kelas itu kan suka kadang tidur gitu kan, kadang melawan sama guru gitu kan, kadang nggak bikin PR. Kenapa itu? Umumnya di rumahnya kurang perhatian. Kurang perhatian itu apa? Salah satunya pertama broken home. Yang kedua orang tua yang terlalu sibuk bekerja. Ada lagi orang tua yang terpaksa harus bekerja pagi. Contoh, misalnya orang kalau yang broken jelas ya, cerai, sering ribut di rumah. Akhirnya anaknya jadi terganggu. Yang kedua, orang tuanya super sibuk, pejabat. Sering pergi-pergi ke luar kota. Akhirnya anaknya kurang perhatian, hanya diperhatikan dengan uang. Semua dikasih. Apa yang dia mau dikasih sebagai pengganti waktu. Akhirnya anaknya bermasalah juga. Walaupun sebenarnya nggak bodoh, tapi dia jadi males-malesan, jadi agak melawan, jadi gitu. Anak yang ketiga ini, anak yang orang tuanya yang bekerja juga, tapi harus pagi. Misalnya harus ke pasar jam 4 pagi. Jualan lontong pagi-pagi. Karena dia jam pagi itu jam 5:30 harus sudah buka lapak. Anaknya nggak ada yang bangun, udah dibangunin tidur lagi. Akhirnya dia terlambat. Gitu. Itu anak-anak begitu tuh sering masalah. Ada lagi yang bapaknya residivis atau sedang di penjara, narkoba. Ada itu anak-anak seperti itu. Anaknya jadi bermasalah. Bapaknya atau bapaknya pencuri. Pokoknya ini narapidana apa nih, kriminal gitu loh. Nah, ini biasanya anak-anak yang 4 jenis ini selalu bermasalah di kelas itu. Jadi anak-anak seperti itu yang jadi kendala besar bagi kami untuk bisa menjalankan proses KBM yang smooth, yang baik di kelas. Kali itu ada tantangan sendiri ketika kita nggak mestinya marah di kelas itu jadi marah sejam habis, gitu kan? Makanya kalau mem pribadi biasanya mem tuh anak-anak begitu ada yang melawan gitu. Oke, nanti pulang sekolah ada mem dulu. Karena kan kita harus ngajar lagi. Nanti pulang baru mem ngobrol dulu gitu. Kayak baru kemarin 3 hari yang lalu mem ngobrol 4 hari yang lalu sama anak yang melawan gitu 1 jam. Mem pulang seharusnya 2:30, 3:30, 4 mem pulang. Berdua jadi ruangan itu. Suami mem udah nunggu sejam di sini. Maaf ya, tunggu sabar, ngobrol dengan dia. Ternyata pergaulannya nggak bagus. Ibunya sudah bercerai. Ibunya kerjanya jadi kerja buru-buru gitu. Terus akhirnya dia pergaulannya bebas. Sering pergi ke kasa apa tuh? Diskotik tuh, diskotik itu. Pergaulannya gitu. Jadi kadang tidur di mana-mana. Terus hidupnya begitu, masuk ke situ kan otomatis bawa kawan patungan, katanya 50.000 seorang untuk masuk Casablanca tuh. Kapan itu? Akhir pekan, Sabtu Minggu. Kamu minta duit dari siapa? Minta duit dari siapa nak gitu kan? Enggak pernah. Minta duit sama mama. Berapa kamu minta duit sama mamamu? Enggak pernah minta duit sama mama. Terus gimana kamu cari duitnya gitu kan? Minta sama kawan-kawan mana? Kawan-kawan sekolah mem. Jadi malah kawan, tidak malah mem kata gitu. Minta aja, minta 1.000. Dikasih kamu sama kawan. Kasih ya mem. Kan kami megang di sini. Jadi kepala preman, ketua preman, jadi prihatin memang gitu kan. Jadi enak, kamu anak hebat, kamu jangan kayak gitu ya.
kamu pelan-pelan lah mundur dari lingkungan yang seperti itu. Nggak bagus. Coba kamu lihat di Casablanca itu apa aja gitu, jam berapa bukanya gitu kan. Dia mulai ceritakan, untuk usiamu belum boleh, mungkin untuk usia tertentu mungkin, atau untuk kalangan tertentu mungkin. Dia cerita itu jam 11 mem bukanya katanya gitu kan. Jam 11 malam, iya. Kamu kesana biasa jam berapa? Jam 1 mem. Bersepuluh, iya bersepuluh mem katanya. Naik apa kamu? Naik motor. Motor siapa? Dijemput kawan mem. Di sana tuh apa kegiatannya? Ya itu mem, lampu kedip-kedip, gelap-gelap gitu mem. Terus banyak cewek-cewek yang pakai baju nggak cukup itu, iya mem katanya. Joget-joget situ iya. Terus kamu masa minta duit itu sama kami, ada duit, dapat duit dari mana kamu duit itu? Selain minta sama teman, aduh duit kami berapa duitmu itu? Seminggu aja 100.000, belum makanmu. Kami sering dapat duit dari mana? Kan kalau di kasar teman katanya ada orang mabuk memang pagi-pagi itu memang. Jam 5 tuh nggak inget lagi dompetnya mem. Kami dapat mem katanya. Kadang HP-nya tinggal mem situ. Ya Allah nak, kamu anak hebat. Kamu dikit-dikit perbaiki lingkunganmu ya. Lingkunganmu kurang bagus. Perlahan-lahan lah tarik di situ. Bisa nggak kira-kira? Bisa mem, yakin. Kan nanti kamu diajak-ajak kawan, dibully, kamu cemen. Kan kami yang megang mem. Oh ya? Kenapa kok kamu sering keluar tuh kenapa? Kami tidak ada HP mem katanya. Kenapa HP-mu ngapa rusak mem? Kalau kamu ada HP kamu nggak keluar. Tidak mem, kami main baik di rumah katanya. Yakin? Iya mem. Jadi gini, kamu kalau balik sekolah kamu apa kegiatan? Tidak ada mem, kosong baik, kami gabut katanya gitu kan. Nah gitulah, sejam mem ngobrol itu baru 4 hari yang lalu. Berapa hari yang lalu? Itu dia ajak ngobrol gitu biasanya. Ternyata setelah ditelusuri anaknya memang bermasalah, bapaknya nggak pernah jenguk dia, nggak pernah ngasih uang dia. Bapakmu di mana sekarang? Di Linggo apa di mana? Entah, tidak tahu lagi mem. Nah, gitu, di Linggo entah di mana, tidak tahu lagi. Anak-anak seperti ini yang bermasalah tuh akhirnya setengah 4 tuh mem udah ya, udah lama suami mem nunggu tuh kan, dia juga udah nengok HP gitu kan, nangis mem dibawanya dengeri dia tuh. Kebayang kalau itu pada posisi mem itu. Udahlah, kasih duit dikit 50.000 nah untuk kamu jajan di luar. Ibu pula kan. Nah lah kasih jajan lah kamu nana. Kasih, tapi jangan untuk pergi ke itu ya. Yo mem, kamu naik angkot lah depan, jangan jalan kaki. Lah sorenian kok. Kan? Udah setengah 4 kan. Nanti mamanya nyari pula gitu kan. Itulah seperti itu kan. Ya. Apa lagi? Kayaknya cukup mem. Cukup. Oke. Selamat siang, Dek. Selamat siang. Boleh perkenalan nama dengan nama lengkap dan kelasnya, Dek? Boleh. Nama saya Mesias Udilian Yohanesli, dari kelas 8I. Olahraga, berarti di kelas olahraga ya? Kelas olahraga dalam bidang apa, Dek? Taekwondo. Taekwondo. Oke, terima kasih, Ya. Messi. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan nama dan asal kelasnya? Nama saya Ali Muhammad Najab, kelas 8C. Kelas 8C. Dipanggil siapa, Dek? Alif. Oke. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan nama lengkapnya dan asal kelasnya? Nama Muhammad Gairanda, kelas 8F. Kelas 8F. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan nama dan kelasnya? Nama saya Rivaldo Francisco, kelas 8H. Kelas 8H. Sekarang dipanggil siapa, Dek? Debo. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kenakalan remaja? Menurut saya harusnya diisi dengan kegiatan positif, mengikuti ekstrakurikuler, terus beribadah luar, jalan-jalan, gilik, ya betul. Udah. Lanjut. Dihindari jangan sampai kita terceplos di jeratan itu. Hindari menjauhi dengan abu dan minuman yang keras. Alif, Menjauhi sebelum efeksi. terjerumus. Dah. Jadi dari kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kalian sebutkan, apakah kalian pernah mengikuti turnamennya seperti itu? Sering. Oke, jadi adik-adik kami ingin bertanya ke kalian, di sekolah SMP Negeri 2 ini apakah
ada kegiatan ekstrakurikuler? Ada banyak. Apa aja yang kalian ketahui atau apa yang kalian ikuti kegiatan ekstrakurikulernya? Futsal. Tidak ada aja futsal. Kami cuma tahu itu. Voli, basket, Basket. badminton, renang. Dari kegiatan ekstrakurikuler itu, semoga hasil observasi ini bisa membantu pengetahuan kalian